Misalnya Romo ini yang dulunya seorang pendeta dan tiba-tiba sekali Allah itu, Tuhan itu satu. Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia di 2007 ke 2020, kurang lebih 13 tahunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, jadi ikhwani, hidayah itu adalah hak milik Allah, dan Allah akan memberikan hidayahnya tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendakinya, karena Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah tersebut. Seperti halnya yang ada di dalam video kali ini ya ikhwan, ada seorang mu'allaf yang dulunya adalah seorang pendeta, dan ini tidak nanggung-nanggung, beliau menjadi seorang pendeta selama 13 tahun lamanya. Akan tetapi menurut kesaksiannya, semakin beliau mendalami Alkitab, maka di sana beliau malah tambah ragu dengan keyakinannya. Justru sebaliknya, malah beliau tambah yakin Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Baiklah ikhwani, mari kita simak bersama-sama kesaksiannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. kan Romo, saya ingin tahu sekali kok bisa-bisanya Romo ini yang dulunya seorang pendeta dan tiba-tiba sekali memutuskan untuk menjadi mu'alaf, biar pemirsa kita bisa mengetahui latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perkenalan, nama saya Heriko Winner. Setelah syahadat, Pak Kiai berikan saya nama Abdurrahman. Jadi Heriko Winner Abdurrahman Sitepu. Saya dari dulunya memang sering disapa Romo gitu ya, karena Romo itu kan artinya bapak gitu ya. Kalau mungkin seperti Pak Ustadz tadi tanyakan, kenapa ya kok bisa masuk Islam kan gitu ya, sebenarnya kan kembali ya. Ya, jadi saya lebih kepada yang praktika, yang logikanya gitu. Jadi kalau soal Islam saya sudah lama ya, sudah lama kenal gitu. Jadi ketika doktrin ya Allah menjadi manusia itu, jadi hal yang mendasar sebenarnya itu gitu ya. Ya, karena kan Allah Tuhan itu kan sang pencipta, ya gitu. Jadi bagaimana mungkin ya yang dinamakan Allah Tuhan sang pencipta itu kok Bisa jadi Tuhan lahir kan gitu ya. Jadi itulah di hal yang mendasar. Berarti intinya kan bahwa la ilaha illallah gitu kan, tiada Tuhan selain Allah gitu. Bahwa Allah itu, Tuhan itu satu gitu. Ya, itu masih banyak sih yang lain gitu, tapi yang hal-hal yang mendasar itu dia gitu. Itu yang membuat saya sudah bulat berkeyakinan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Apa dulu pernah jadi pendeta Romo? Saya pendeta di Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Berapa tahun?
tahbisan 2011. Sebelum itu saya majelis di gereja Batak Karo Protestan juga. Jadi di pelayanan gereja saya dari 2007. Jadi 2007 ke 2020 kurang lebih 13 tahunnya 13 tahun, ya. Di daerah mana itu? Kalau dulu di majelisnya 2007 itu sampai 2009 atau 2010 itu di daerah Minas ya, di Riau. Oh, Riau. Ya, dan juga saya terakhir pendeta di Riau gitu. Sharing ya ke beberapa kiai, beberapa ustadz gitu. Itu saja. Kalau ya selainnya otodidak. Oh, berarti Romo ini mempelajari sendiri, memperdalam Alkitab, ternyata semakin diperdalam, ternyata imannya bukan semakin kuat, ternyata semakin goncang. Ya, apa yang membuat iman goncang ini? Mungkin ada di ayat yang lebih membuat Romo yakin bahwa saya ini harus begini. Saya sampai sekarang juga beriman kepada yang namanya Yesus, ataupun ada yang menyebut sebagai Isa Al-Masih, karena apa yang disampaikan itu kan, apa yang diajarkan itu berupa keteladanan. Tauhid juga. Iya, tauhid gitu. Nah, jadi makanya kalaupun misalnya Ustadz tadi bilang apa membuat sepertinya tergoncang atau ya ketahuitan itu, ya bahwa Allah itu satu, esa. Nah, gitu. Jadi itu yang mendorong di dalam diri saya bahwa artinya orang bertanya begini, bagaimana dengan agama yang terdahulu Romo gitu. Oke, saya dulu berada di agama yang baik, pengajaran yang baik gitu. Nah, sekarang berada di dalam pengajaran yang baik, benar, dan sempurna. Contohlah Romo ini setelah mempelajari Alkitab, ternyata beliau malah memilih agama yang paling sempurna. Dan buat teman-teman di sana yang masih mencari-cari, silakan Anda belajar agama Islam. Insya Allah Islam akan memberikan jawaban kepada saudara sekalian. Ya ikhwani, jika kita dengarkan dari kesaksian beliau yang menjadi acuhan dasar atas muallafnya beliau adalah dari konsep ketuhanannya Islam yang lebih logik dan masuk di akal. Ya jelas ya ikhwani, karena mereka yang muallaf itu lebih mengedepankan akal dan nurani mereka dalam mencari kebenaran, bukan malah memaksakan keimanan terhadap sesuatu yang akalnya sendiri justru tidak menerimanya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup di sini dulu video kita kali ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.